Kamu tidur, istirahat. Besok hari penting kamu. Kamu nggak mau telat kan? Mama juga istirahat ya. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalau kamu tidak mau polisi datang ke pernikahanmu besok, kamu harus kasih uang tebusan 100 juta rupiah. Sekarang juga. Ini apa-apaan nih? Siapa yang ngirim pesan ini? Enggak. Ini pasti cuma orang iseng yang gertak doang. Gue yakin. Ya ampun. Jason, kenapa orang ini bisa punya foto ini? Sarah! Bima. Sarah kemana ya? Tadi aku telepon ke rumahnya, katanya dia belum pulang. Tapi di sini juga udah sepi. Kamu gak apa-apa. Sarah! Sepertinya Sarah udah pulang. Mas, Sarah? Kamu masih di sini? Dari tadi aku panggil-panggilin kamu, tapi kenapa kamu diam aja? Terus, kok ini udah pada sepi? Teman-teman kamu kemana? tadi Safira sama Om Salman harus pergi. Kan besok Safira tuh mau nikah, jadi mereka tuh lagi repot-repotnya. Aku juga tahu kalau kamu pasti jemput aku. Makanya aku tunggu kamu di sini, Mas. Maafin aku ya sayang. Aku udah bikin kamu nunggu aku lama. Soalnya tadi banyak banget urusan di kantor. Gak apa-apa kok Mas, aku ngerti. Aku tuh benar-benar jadi laki-laki paling beruntung di dunia. Soalnya aku mendapatkan istri yang benar-benar pengertian seperti kamu. Makasih. Sarah. Oh, jadi kamu masih di sini juga. Makasih ya, karena kamu udah jagain Sarah untuk aku. Tapi, mulai saat ini dan seterusnya, Sarah itu udah jadi tanggung jawab aku. Sayang, aku nggak mau kaki kamu nanti makin bengkak.
Gue langsung cabut ke pesantren ya. Ya udah guys, hati-hati ya. Ya. Makasih ya. Dadah. Gimana, udah ketemu ibunya Cinta? Gak ada yang bisa ditanyain soal ibunya Cinta, Al. Gue udah coba segalanya sampai gue telepon berkali-kali, HP-nya juga gak aktif. Ya udahlah, kan udah ada lu sama Kinan juga. Sarah mana? Udah dijemput sama tunangannya. Sabar ya, Al. Ya udah gue balik ya. Kayaknya Om Salman masih kesel sama gue. Gara-gara gue nggak jujur tentang ibunya Cinta. Iya, hati-hati ya. Ya. Sayang, bobo ya. Istirahat. Nih, sini. Cinta. Mulai sekarang kita harus tetap bersama ya. Mungkin Allah mentakdirkan aku dan Kinan harus mengurus kamu, sayang. Masuk ke kehidupan kami. Kita harus tetap selalu bersama ya, sayang. Mama janji. Mama akan menyayangi kamu lebih dari apapun. Maka dari itu, Mama memberikan nama kamu Cinta. Aduh. Siapa sih? Ya ampunan. Ngapain sih malam-malam kesini? Al, lu gimana sih? Gue suruh nunggu lu di rumah Safira, kenapa lu malah pergi? Lo tanya aja tuh sama calon mertua lo yang pelin-pelan itu. Dia tuh pengen lindungi Syafira. Gak tega sama kita, tapi kadang nyuruh balikin bayinya ke ibunya. Gue heran mau dia tuh apa. Emangnya ada apa sih? Jadi gini, Alvaro, kamu ini memang keterlaluan. Kamu sudah tahu bahwa ibunya Cinta masih hidup dan mencari-cari. Tapi kenapa kamu tidak memberitahu Safira? Kalian semua itu sudah janji bahwa kalian mau berbuat baik. ngerti kan sekarang, Nan? Ya kalian enak. Lu punya nyokap yang bisa nge-backup lu. Pasti lu selamatnya gua. Gua di sini sendirian, Nan. Gua yang bakal celaka. Enggak. Kita semua nggak bakal selamat. Kita semua bakal celaka. Maksud lu apa? Lo ikut gue buruan. Sini. Bentar. Apaan sih? Nih, baca. Gila. Dia ngirim ke lu. Sebelumnya dia kan ngirim ke gua juga, Nan. Parah ini, Nan. Itu belum apa-apa. Lo lihat ini. Lo tenang aja. Gua udah nyiapin duit 100 juta di mobil. Apa? 100 juta? Gila lu, gua gak setuju ah. Shh. Jangan keras-keras. Lu mau semua orang tahu? Ya gua gak setuju, Nan. Lo pikir aja deh. Lo ngasih uang ke dia. Gak ada jaminan dia bakal berhenti, Nan.
Lo enak anak orang kaya. Sarah, calonnya anak orang kaya juga. Gua gak punya apa-apa, Nan. Kalau gue diperas, gue bayar pakai apa, Nan? Ya tapi sekarang gue gak ada pilihan lagi, Al. Lu tahu kan besok hari pernikahan gue. Kalau beneran dia sampai nekat, terus dia bawa polisi ke hari pernikahan gue, tamat kita semua. Ya terus sekarang intinya gimana? Lu mau bantu gue apa enggak? Mereka ngomongin apaan ya? Kok bisik-bisik? Kagak dengeran lagi. Ya udah, gue bantuin lo. Gue juga gak mungkin diam kalau lihat lu diginiin. Tapi gue ngasih tau ke lu ya, lu ngasih duit ke dia, gak ada jaminan dia berhenti, Nan. Gimana lagi, Al? Gue gak ada pilihan. Gue gak mau acara gue besok berantakan. Yaudah, lu sekarang ikut gue yuk. Loh, mereka mau pergi kemana? Aku mesti ikut nih. Pakai sendal lagi. Kabur lagi. Nak, Ibu pergi sebentar ya. Mau beli makanan. Iya, Bu. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Ya, tema, ya, tuh, Aska. Nenek, Apa kabar? Lihat nih. Nenek bawain apa buat Aska? Ayam goreng kesukaannya Aska. Ini ayam yang enak banget loh. aku mau banget dong pastinya. Nenek udah tahu. Tapi Aska makannya di rumah nenek. Ya. Ayo. Nggak mau. Aku nggak mau makan di rumah nenek. Ibu juga lagi pula lagi beliin aku makanan yang enak-enak. Aska, nenek kasih tahu ya. Ibu kamu itu nggak punya uang. Apalagi buat beliin kamu ayam goreng. Tapi kalau nanti Aska makannya di rumah nenek, Aska minta apa aja nenek turutin. Gak mau, aku nggak mau sama nenek. Ayo sini, ayo sini. Enggak. Ayo sama nenek. Aku nggak mau Ayo. sama nenek. Aska, Aska diem dulu dong, Aska. Aska. Ibu masih coba-coba mau ngambil Aska. Bener-bener ya, ibu nggak punya hati. Teteh lagi kesusahan bukannya bantuin, malah terus menyakitinya. Apa kamu bilang? Saya nggak punya hati. Saya kasih tahu sama kamu ya. Saya datang ke sini untuk bantuin kakak kamu. Karena kakak kamu itu sama sekali nggak bisa ngurusin anak. Saya bantuin kakak kamu untuk ngurusin anaknya. Sini Aska, sama nenek. Sini. Ih, kalau memang Aska cucu ibu, seharusnya ibu tahu bahwa seorang anak itu lebih baik bersama ibunya. Kamu gak usah belain kakak kamu. Kakak kamu itu mantu pembawa sial. Anak saya satu-satunya mati gara-gara kakak kamu. Sekarang cucu saya mau dibawa juga. Saya punya hak atas cucu saya. Udah Aska, kita sekarang masuk ya. Ayo, Aska. Aska. Sepi. Gak ada siapa-siapa, Nan. Tunggu aja, Al. Gue yakin dia pasti datang. Taruh uang di dekat pintu gudang dan segera pergi. Seriusan lu? Gak ada cara lain. Besok adalah hari pernikahan gue. Kalau sampai dia nekat, hari pernikahan gue bisa berantakan. Ya tunggu aja, kayak gue pengen lihat mukanya kayak gimana. Ya udahlah, terserah lu lah. Duit lu juga. Han, daripada ribet, gue naik gojek aja. Lu pulang duluan. Gila kali lu, Al.
Ini udah malam, yakin lo? Gue bukan anak kecil kali. Lagian besok lu nikah lo. Lu tuh butuh istirahat. Ayo pulang dulu nggak apa-apa. Gue naik gojek. Tinggal pesen. Oke deh kalau gitu. Gue balik dulu deh. Ya udah. Hati-hati lo. Hati-hati ya. Hai. Berarti istirahat ya. Thanks man. Sampai ketemu besok. Gue penasaran sama orangnya. Gue tungguin sampai dia datang. Pengen lihat orang yang meras teman gue kayak gimana. Lu yang meres teman gua kan? Lu juga yang ngancam gua dulu kan? Jawab! Jangan melawan! Gue udah suruh lo pergi, tapi temen lo balik lagi dan bikin tambah masalah. Perjanjian kita batal. Besok polisi akan datang ke pernikahan lo. Gue yakin si Alvaro balik lagi ke gudang tadi. Harusnya gue curiga dari awal kenapa dia mau nungguin sana sendirian. Alvaro lu bego banget sih. Halo Al. Halo Nan. Lu tau gak sih? Lu bikin kacau semuanya. Perjanjiannya semua batal. Dia barusan ngirimin foto kalau kaki dia tertusuk. Gua hampir tangkap dia, Nan. Cuma dia kabur. Tenang. Lain kali dia gak akan kabur. Gua pasti tangkap dia, Nan. Gak ada next time, bro. Hancur semuanya. Gue yakin dia besok bakalan bawa polisi ke nikahan gua dan kita semua bakal dipenjara selamanya. Gak akan. Lu tenang aja. Dia tuh gak bodoh. Kita semua ini aset buat dia dapetin duit. Apalagi dari lo. Sebelum dia dapat duit banyak, gua pastiin gua bakal tangkap dia. Tenang aja. Semoga lo bener deh. Lu percaya sama gua. Besok gua bakal jaga-jaga di nikahan lo. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab gua. Oke, Nan? Yuk, pelan-pelan. Coba, cepet Pak. Cepet. Ya, ini dikit lagi nih. Hati-hati ya, jalannya tuh agak turun dikit tuh. Pak, punten. Kenapa? Kami lagi cari kerja. Apa Bapak punya pekerjaan buat kami? Kerjaan sih ada, cuma ngangkat-ngangkat gini. Mau? Nggak apa-apa, Pak. Saya bisa lakuin apa aja. Ya, tapi bayarnya harian. Nggak apa-apa. Boleh, Pak. Nggak apa-apa. Nah. Iya. Ya udah, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Yang mana ini, Pak? Ya, ini. Pokoknya gua harus berjaga terus di sini. Liatin semua tamu. Gua akan pastiin orang yang semalam memeras Kinan gak bisa masuk. Gak ada yang bisa ngerusak pernikahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Kinan Fahrezi bin Raffi Gunawan.
saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Safira Rahma binti Adil Suseno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 25 gram dibayar tunai. Kinan, kamu kok diem aja sih? Maaf, Mas Kinan gugup ya? Maaf, Pak. Kinan, kamu harus fokus. Kalau kamu sampai salah 3 kali, pernikahan kita batal. Sial. Gara-gara itu orang, pernikahan gue terancam gagal. Bagaimana Mas Kinan? Bisa kita ulangi lagi ijab kabulnya? Lu tuh kenapa sih? Lu tuh gak fokus dari tadi gua liatin, tau gak? Ini kan yang mau nikah sama Safira. Udah fokus aja dulu apa? Ngomong lagi, Pak. Sekali lagi, Pak. Ini pasti bisa nih. Baiklah, mari kita ulangi lagi ijab kabulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Kinan Fahraji bin Raffi Gunawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Safira Rahma binti Adil Suseno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 25 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Safira Rahma binti Adil Suseno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wah, ada kecelakaan. Tolongin ya, cepet. Ayo, kita tolongin yuk. Kita lihat sini aja. Aduh. Coba, buka-buka helmnya. Kayaknya masih hidup. Coba kamu periksa dompetnya. Namanya Yuda, tapi alamatnya bukan di Jakarta. Ayo, kita tolongin yuk. Tolongin yuk. Angkat yuk. Ayo makan semuanya, minum. Orang yang ngancem gue nggak datang. Apa semalam dia cuma gertak aja? Tapi dia punya foto itu. Gue yakin dia nggak akan berhenti begitu aja. Tapi kenapa dia belum datang? Di mana dia? Apa rencana dia sebenarnya? Sayang, kamu kenapa sih kok kayaknya nggak bahagia banget nikah sama aku? Sayang, kamu ngomong apa sih? Kamu tahu? Sekarang aku adalah laki paling bahagia di dunia ini. Karena aku bisa menikahi wanita yang aku cintai sejak lama. Ya tapi kayak ada yang kamu sembunyiin aja dari tadi. Kayak ada sesuatu yang kamu nggak bilang sama aku. Ya maaf, mungkin aku tadi sedikit gak fokus karena aku masih gak percaya kalau misalnya sekarang kamu adalah istri aku yang sah. Kita adalah pasangan yang halal. Gimana? Sebentar lagi semua tamu kan pergi. Gue dari tadi jaga di depan. Cowok itu nggak ada. Bener kan kata gue? Dia itu cuma menggertak doang. Lo gak usah takut. Ya. Sekarang, lo nikmatin aja pernikahan lo. Sekali lagi selamat. Lo udah nikah sama Safira.
Thank you banget ya. Lo emang sahabat gue. Thanks, man. Sayang, cepetan yuk. Gak enak kalau misalnya kita telat sampai nikahnya Sarah. Iya, sebentar lagi selesai kok. Oke, yaudah kalau gitu aku tunggu di ruang tengah ya. Iya. Pikir ku tak pernah pantas untuk bahagia. Sejak kau pergi. Kamu kenapa? Ada yang salah ya sama baju aku ya? Bajunya nggak bagus ya? Kamu cantik banget. Kamu tahu nggak? Setiap hari, kamu nggak pernah berhenti bikin aku jatuh cinta. Gombal kamu. Loh, Cinta mana? Cinta lagi di kamar, main sama Bisumi. Dia kan lagi senang banget main sama Cinta. Loh, terus dia nggak diajak? Kamu kan tahu, aku tuh nggak bisa jauh-jauh dari Cinta. Aku nggak mau pergi kalau misalkan dia nggak ikut. Sayang, kamu tenang aja. Cinta ikut kok sama kita, ya? Benar ya? Makasih ya sayang, kamu udah pengertian. Ini yang bikin aku jatuh cinta sama kamu. Kok sekarang jadi kamu yang gombal sih? Kan diajarin sama kamu. Oh gitu ya, pinter sekarang jawab. Ya udah yuk Cinta. Ya. Pada kemana sih padaan? Belum salamin lagi. Pada nggak on time nih ah. Hei, Mbak Sinta, terima kasih banyak udah dateng. Selamat sih, Mak. Iya Pak, makasih ya. Selamat, Pak. Terima kasih. Iya. Selamat ya, Pak Bima. Makasih banyak. Nah, ini dia datang akhirnya. Wih, gas. Lama banget sih. Sorry, Ini gue belum salaman loh. Halo cantik. Kan telat dikit nggak apa-apa kali guys. Mendingan sekarang kita salaman dulu sama Sarah, sama Bima, daripada ntar dia marah-marah. Iya, makanya tadi gue belum salamin, dari tadi nungguin lo pada. Ya udah yuk. Yuk. Hayya. Aduh. Selamat ya. Thank you. Bahagia selalu. Selamat ya Bima. Thank you udah datang. Sarah selamat ya. Sarah sudah menikah, Ma. Aku gak punya kesempatan lagi, Ma. Aku gak ada kesempatan, Ma, untuk mendapatkan Sarah. Mama tahu, Nak. Ini berat buat kamu. Karena Sarah itu adalah cinta pertamanya kamu. Manusia hanya bisa berencana, Al. Tapi Allah tetap yang menentukan. Allah menakdirkan Sarah untuk berjodoh dengan orang lain. Kalian kok cuma bertiga? Kayaknya ada yang kurang deh. Siapa? Salah satu teman kalian? Alvaro. Iya, Alvaro kemana kok? Oh, dia Alvaro lagi sakit. Dia lagi sakit. Cuma dia titip salam sama kalian. Dia mendoakan kalian supaya kalian bahagia selalu. Enggak, Ma. Hati aku hanya untuk Sarah, Ma. Hanya untuk Sarah, Ma. Alvaro, kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Nak. Saat ini kamu boleh bersedih. Tapi kamu harus ingat, masa depan kamu itu masih panjang, Nak. Mama mohon sama Alvaro, tolong, Nak. Tolong buka hati kamu untuk wanita lain, ya. Enggak, Ma. Aku hanya ingin Sarah. Aku hanya ingin Sarah. Satu, dua, tiga. Nanti bagi fotonya ya. Oh, pasti. Sayang mau dianterin nggak? Sarah? Oh, Sarah kenapa?
Oh, nggak tahu juga ya. Mungkin dia udah nggak tahan banget kali. Oh. Ya udah kalau gitu mendingan kalian makan aja dulu. Ya. Iya, yuk, lapar. Mungkin nanti yang kamu ingat dariku hanyalah aku sebagai anak seorang supir yang miskin. Jangan ngomong kayak gitu. Kenapa kamu malah menjauh? Untuk apa aku mendekat, Sar? Kalau hati kamu menjauh dari aku. Maafin aku. Aku tahu kamu gak akan kuat ngeliat aku bersanding sama orang lain. Nan, gue kesana dulu ya cari makanan. Iya guys, sebentar. Oh, sayang kayaknya Cinta lapar kali ya? Iya, dia belum minum susu, sayang. Kamu boleh tolong ambilin nggak? Ada di mobil susunya. Ya. Kenapa? Aku lupa bawa tas perlengkapan dia, soalnya tadi aku buru-buru. Yaudah kita pulang aja ya. Tunggu. Kok buru-buru banget sih? Pada mau kemana? Tunggulah sebentar, Sarahnya lagi ke toilet. Sarah masih lama nggak ya? Kasihan Cinta nangis keausan. Ya udah, kalau gitu kalian tunggu sini biar aku susulin ke toilet. Iya udah. Tunggu sebentar ya. Sayang. Sebentar ya, Mbak ya. Haus ya? Iya sebentar, sabar ya. Maaf ya sayangnya, aku lupa. Sarah? Sayang, kamu di dalam kan? Iya mas, sebentar. Kamu nggak apa-apa kan? Iya mas, aku nggak apa-apa kok. Sebentar. Sayang, kamu beneran nggak kenapa-kenapa kan? Hah? Aku nggak apa-apa kok mas. Syukurlah kalau gitu. Soalnya aku nggak mau kalau istri aku ini kenapa-kenapa. Oh iya sayang, aku tuh nyusulin kamu ke sini karena katanya Kenan mau pulang sama istrinya. Iya udah kita kesana yuk. Ayo sayang. Tapi bener apa-apa ya? Cinta, sayang. Udah ya, sabar ya. Kita pulang aja ya. Nah tuh. Sar. Lo udah mau balik? Iya nih gue lupa bawa susunya Cinta. Kasian dia nangis terus dari tadi. Gak apa-apa ya. Lagian juga kan Bagas mau nyanyi katanya satu album. Ya udah deh, gue ngerti. Oke, kalau gitu sekali lagi, congrats buat kalian. Semoga kalian cepet dapat momongan supaya Cinta punya teman. Oh, itu mah tenang aja. Sabar Kita ya. berdua ini nggak bakal nunda-nunda kok. Iya kan sayang? Ya udah Sar, Bim kita pulang dulu ya. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Dah. Ada Cinta. Wah, bye. Jadi mau gue nyanyiin lagu apa? Sayang, deh biar aku aja yang bawa Cinta, kasihan. Sini coba. Ayo sayang, kita pulang ya, yuk pulang. Ya. Sayang, aku bener-bener kasihan banget ya sama Sarah. Meskipun tadi dia coba pengen kelihatan bahagia di depan Bima, tapi aku tahu banget dia tuh hatinya hancur banget. Kelihatan dari matanya, iya gak sih? Iya. Sayang, Safira kamu kenapa? Sayang, sayang kamu kenapa sayang? Safira bangun Safira, tolong! Lah, Kinan, Safira. Nan, ini Vira kenapa? Gas, tolongin gue. Ini Vira kenapa? Hah? Gue nggak tahu Safira kenapa. Ayo bawa dia ke rumah sakit sekarang, Gas. Gas, ayo buruan, Gas. Sayang sebentar ya, Cinta sebentar ya. Aduh, buruan, Gas. Iya. Sayang, kita ke rumah sakit Persada, Gas. Ayo buruan. Halo, Kenan? Halo, Pak. Safira, Pak. Safira kenapa? Pak, tadi Safira pingsan, Pak. Sekarang Kinan lagi menuju rumah sakit Persada. Papa datang ke rumah sakit ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Papa kesana sekarang.
Safira, Fir. Sayang, syukurlah kamu sekarang udah sadar. Kamu gak apa-apa kan? Cinta mana? Sayang. Kamu tenang ya. Tadi aku udah minta tolong Bibi sama supir kesini. Jadi Cinta udah pulang sekarang. Ya. Kalau gitu aku mau pulang, Nan. Kamu masih lemah, sayang. Kamu belum boleh pulang. Ya, kamu tenang ya. Ya tapi aku mau pulang, Nan. Aku cuman kecapean aja, aku butuh istirahat. Aku nggak apa-apa. Aku bisa mantau Cinta lebih dekat kalau aku di rumah. Aku mau pulang ya. Iya, sayang ya. Sebentar lagi kita pulang ya. Sebentar ya, sabar ya. Permisi, Pak Kenan, ada yang mau saya bicarakan. Bisa ke ruangan saya? Baik dok. Ya. Sayang, aku tinggal sebentar ya. Mari Pak, silakan. Apa dok? Jadi nggak ada yang bisa dokter perbuat untuk bisa menyelamatkan istri saya? Maaf Pak, lokasi aneurisma pada istri Bapak tidak bisa dioperasi. Jika dioperasi, maka akan berbahaya Pak. Intinya, kalau istri Bapak bisa hidup sehat, tidak stres, tidak ada pendarahan, maka istri Bapak bisa hidup seperti orang biasa. Enggak dok. Saya tidak mungkin membiarkan istri saya begitu saja. Dok, tolong kasih tahu saya yakin pasti ada cara lain. Tolong kasih tahu kasus lain serupa yang mungkin bisa diobati dengan obat terapi atau yang lainnya dok. Tolong kasih tahu saya. Maaf Pak, saya tidak bisa ambil resiko. Yang penting, Bapak harus bisa jaga istri Bapak dengan baik. Karena penderita aneurisma tidak bisa diprediksi Pak. Maksud dokter? Istri Bapak jangan sampai stres, jangan sampai ada pendarahan. Maksud Bapak, istri saya tidak bisa punya anak? Iya, benar Pak. Itu sangat berbahaya sekali. Bahkan sebelum ada bayi, saran saya, istri Bapak harus KB agar tidak bisa hamil Pak. Ya Allah. Ya Allah. Papa. Ya Allah. Kenapa Safira mendapat penyakit seperti ini? Astagfirullahaladzim. Ayo bangun Pak. Ayo Pak. Dua tahun udah berlalu. Sarah, gimana kabar kamu? Hai Cinta. Gimana sekolahnya? Seneng nggak? Seneng, Ma. Pintar. Kita pulang yuk. Yuk. Sahar. Sayang. Ma? Iya. Sini deh bentar deh. Ada good news. Wah. Sini. Lihat deh. Tuh, Sarah baru aja kirim foto anak keduanya. Tuh, anak keduanya laki-laki. Ya ampun, anaknya cowok tapi kok mukanya kayak Sarah banget ya? Iya ya? Bi. Iya Nyonya. Iya. Iya Nya. Cinta udah waktunya tidur siang. Bawa. Bi, nanti kasih susunya jangan banyak-banyak ya. Baiknya. Non. Sama Bibi ya sayang.
Safira, kamu juga harus hamil. Lihat itu teman kamu, baru nikah langsung hamil. Sekarang malah punya anak kedua. Sementara kamu udah 2 tahun masih belum hamil juga. Ada apa kamu nih? Mandul? Mama kok ngomongnya gitu sih, Ma? Anak itu... Kinan, Mama ini udah berbesar hati merestui pernikahan kalian. Dan sekarang kalau Mama pengen keturunan dari kamu, wajar dong. Karena keturunan kamu itu yang bakalan mewarisi bisnis keluarga ini. Mah, bisa gak sih kita gak usah bahas itu lagi? Kita kan udah pernah ngebahas itu. Justru itu karena kita udah pernah bahas. Harusnya itu kalian ngerti apa yang Mama inginkan. Mama itu pengen anak kandung, bukan anak adopsi yang penyakitan, yang harus cuci darah setiap 6 bulan sekali. Kita nggak tahu umurnya sampai berapa, dan kalau dia meninggal, kalian nggak punya apa-apa lagi, nggak punya siapa-siapa lagi. Ma! Cukup, Ma! Udah, aku mau istirahat. Sayang. Kinan? Kita program anak aja ya. Safira ingin punya anak karena desakan Mama. Dia nggak tahu kalau itu membahayakan nyawanya. Gimana menurut kamu? Dulu waktu pacaran, kamu pernah bilang sama aku, kamu punya anak perempuan yang cantik. Sekarang aku ingin mewujudkan keinginan kamu. Aku sudah mengubur impianku begitu dokter memvonis kamu sakit aneurisma otak. Sayang, itu kan dulu waktu kita belum nikah, waktu kita belum punya cinta. Sekarang kita udah punya cinta. Aku sayang sama kamu, aku sayang sama cinta, dan aku rasa semua itu cukup. Tapi aku mau punya teman buat cinta, Nay. Kamu pengen punya anak gara-gara desakan Mama kan? Enggak. Sayang, sekarang hidup aku udah lengkap. Aku bener-bener bahagia banget dengan keadaan kita sekarang. Jadi aku rasa kita nggak harus maksain diri buat memenuhi keinginan Mama aja. Cinta, malam ini Cinta bubuk sama Eyang ya. Eyang kan sendirian, gak ada temennya. Cinta nggak mau, maunya bobo sama mama. Loh, kok gitu? Nanti Eyang sendiri dong. Biarin aja. Ditemukan mayat yang telah membusuk di sebuah hutan di pinggir jalan, Kota Puncak, Jawa Barat. Bersama mayat ini, ditemukan identitas atas nama Dasi. Astagfirullahaladzim.
penculik Naila. Penemuan jenazah ini kemungkinan membuka kembali kasus penculikan bayi 2 tahun yang lalu. Kenapa? Kenapa itu muncul lagi? Visionku sudah siuman. Kenan, kenapa kamu Kenan? Sayang, kamu kenapa? Gak apa-apa kok Mas. Mungkin aku cuma jet lag, kecapean jadinya. Ya udah nanti sampai rumah istirahat ya. Mainnya sama papa aja mau nggak? Nggak mau, maunya sama mama. Ayo, Ma. Hei, ya udah yuk. Ayo, Ma. Ayo. Iya cinta sebentar ya. Iya, ayo. Nan, kamu kenapa sih kok kayaknya serius banget? Enggak, sayang. Enggak ada apa-apa. Kenapa? Ini si cantik tadi minta temenin aku main, tapi karena aku lagi gak enak badan jadi aku suruh sama kamu aja mainnya ya. Kamu mau kan? Kamu kenapa? Kamu sakit kepala? Kita ke dokter aja ya? Enggak, aku gak apa-apa, aku cuma sedikit pusing aja. Kayaknya aku cuma butuh lebih istirahat aja. Ya udah sayang, kalau gitu kamu istirahat aja dulu ya, biar Cinta main sama aku. Cinta main sama Eyang aja ya. Nggak mau, Cinta mau main sama mama. Sama papa dulu ya sayang ya, mamanya lagi gak enak badan. Mama lagi sakit sayang, ya main sama papa aja ya. Situ sama papa ya. Bagaimana, Pak? Jadi pada intinya adalah setelah proses otopsi ini selesai, kami akan membuka kembali kasus penculikan bayi yang melibatkan mayat yang baru saja kami temukan. Kalau dia ditemukan meninggal, itu artinya Naila. Semoga dengan ditemukannya mayat ini terungkap fakta-fakta baru. Cukup sekian itu aja. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Terima kasih, Pak. Neng, nasinya, Neng. Gak mungkin. Gak mungkin ada masalah ini lagi. Kenapa mayat itu bisa ketemu? Kenapa? Gak mungkin. Cinta, anak cantiknya papa. Tunggu dulu ya, duduk yang manis di sini sebentar aja. Papa ada perlu dulu ya. Halo, Al. Lu lihat berita di TV? Gue juga udah lihat berita itu. Tapi gue nggak lihat sampai selesai karena di sini ada Safira. Gua lihat, Nan. Ini udah 2 tahun, Nan. Kenapa masalah ini ada lagi, Nan? Kenapa mereka nemuin mayat itu, Nan? Aduh, gue pikir juga gitu. Gue kira semua ini udah terkendali. Tapi malah makin gawat. Nan, kita harus ketemu. Kita harus ngobrol. Sekarang juga. Iya bener. Gue setuju sama lo, Al. Jadi ibu yang dibunuh dalam berita itu adalah perempuan yang kamu kubur bersama teman-teman kamu itu?
Astagfirullah. Iya, Pak. Kenan, kamu harus lakukan sesuatu. Kalau sampai kasus ini terungkap, ya Allah, di samping kamu sama Safira kehilangan cinta, kamu sendiri kan tahu kesehatan Safira saat ini. Keberadaan cinta yang membuat Safira bertahan hidup. Karena mereka berdua saling membutuhkan. Kamu tahu sendiri kan? Iya, Pak. Kinan pasti akan melakukan sesuatu. Pak, permisi Pak, saya mencari Pak Nugroho. Maaf, ibu ini siapa ya? Saya Anissa, Pak Nugroho itu yang menangani kasus saya. Itu Pak, kasus saya yang ada di TV yang penculik itu Pak. Yang penculik itu saya mau bicara sama Pak Nugroho, boleh Pak tolong? Tenang Bu, tenang. Maaf Bu, saat ini Pak Nugroho sedang tidak di tempat. Terus berarti di mana? Tolong dong Pak, saya mau bicara sama Pak Nugroho. Jadi Pak Nugroho ada di mana? Saya harus bicara sekarang juga. Bisa bantu? Bu, maaf ya Bu. Ibu harus tenang dulu ya Bu. Untuk sementara ini Pak Nugroho kan sedang di lapangan Bu. Tapi Ibu bisa nunggu di sini dulu. Enggak, saya nggak bisa sabar nunggu di sini. Saya mau bicara sama Pak Nugroho sekarang juga Bu. Boleh nggak saya dibantu untuk hubungin Pak Nugroho? Baik Bu, kalau begitu saya akan coba hubungi Pak Nugroho ya Bu. Halo. Ini Bu, silakan bicara sama Pak Nugroho. Pak Nugroho, ini saya Anissa Pak. Bu Anissa? Pak, saya mau tanya, itu yang saya lihat di TV. Apa ada anak saya di samping mayat itu, Pak? Apa tubuh Naila ada di samping mayat penculik itu, Pak? Laporan. Setelah saya lakukan olah TKP, kami tidak menemukan jejak anak kecil atau bayi di sekitar jenazah Dasi. Terima kasih ya. Sama-sama. Bu Anissa dengar sendiri kan tadi laporan dari anggota saya bahwa tidak ditemukan jenazah bayi di sekitar sini. Jadi besar kemungkinan anak ibu masih hidup. Alhamdulillah, Pak. Jadi Naila masih hidup ya, Pak ya? Alhamdulillah, makasih. Makasih Pak Nugroho, makasih. Bu Anissa, saya harap Bu Anissa tetap tunggu saya di kantor ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai Naila. Iya, saya akan tunggu. Makasih Pak Nugroho. Bu, Ibu sekarang bisa nunggu di sini. Nanti saya ambilkan air minum. Oh ya, apa ada keluarga Ibu yang bisa dihubungi? Bisa nemani Ibu di sini? Ada. Adik saya. Saya boleh hubungi adik saya. Baik. Pak Edi, tolong dibantu Ibu ini ya, Bu. Baik, Bu. Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Makasih. Sisa, kamu temenin Teteh kamu ke kantor polisi sekarang ya. Tolong jemput Aska juga, kasihan dia di rumah pasti nungguin. Teteh butuh ditemenin. Iya Teh, iya. Aziza langsung ke sana ya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tolong lindungi Naila dimanapun dia berada. Hanya kepadamu hamba memohon. Lindungi Naila ya Allah. Itu Ibu. Bu. Teh, apa berita tentang Naila? Jadi, Komandan Nugroho, apa Bapak yakin itu wanita yang sama dengan Bapak cari selama ini? Ya, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari saksi mata di rumah sakit dan juga dari CCTV di rumah sakit. Dan kami juga sudah menemukan dan mencocokkan KTP yang ditemukan bersama mayat tersebut. Dan ternyata memang benar. Dia adalah Dasi, tersangka kasus penculikan. Pak Nugroho. Pak,
Wanisa. Pak, apa nggak bisa sekalian diberitakan saja Pak tentang perempuan si penculik anak saya itu? Saya yakin anak saya masih hidup. Biar orang-orang yang nonton bisa bantu untuk mencari anak saya, Pak. Bu, kasus ini kan sudah berjalan dari 2 tahun lalu. Apa ibu masih yakin anak ibu masih hidup? Saya yakin anak saya masih hidup. Seorang ibu itu punya firasat tentang anaknya. Dan hati saya mengatakan anak saya masih hidup. Seperti kejadian ini. Ditemukannya mayat Dasih. Itu petunjuk dari Allah. Kalau Allah memberikan petunjuk kalau anak saya masih hidup, saya yakin itu. Makasih ya, Pak. Udah mau bantuin jagain Cinta. Sama-sama. Cantiknya papa, gak boleh nakal ya. Gak boleh gangguin mamanya nyetir ya. Iya, Pak. Yuk. Oh iya, nanti aku selesai bantuin papa, aku langsung pulang kok ya. Ya. Yuk, masuk yuk. Safety beltnya dipakai ya. Oke? Stop. Duduk. Pinter. Iya. Manis Gak apa-apa. Ya mama. Hai Sar. Ya ampun. Sekali lagi selamat atas kelahiran anak kedua lo ya. Gue seneng banget. Thank you ya. Akhirnya gue bisa ngasih anak laki-laki buat bokapnya Bima. Safira mana? Safira balik duluan tadi. Kayaknya dia nggak perlu ada di sini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gas. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Lo apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Maaf. Oh Pak Ustadz. Sorry. Alhamdulillah. Gila penampilan lo beda banget ya sekarang. Lo juga beda. Kayak ibu-ibu. Yaudah yuk. Kita masuk dulu. Yang lain mana? Nanti aja kita tunggu di dalam. Yuk. Oh. Ngapain papa di sini? Gue lagi ngawasin istri bos. Siapa tahu lo bakal mengenang masa-masa indah sama dia. Papa jangan ngomong sembarangan ya. Dengar, aku masih ngehargain papa. Karena mama masih memilih bertahan dengan papa. Tapi kalau papa macam-macam dengan Sarah, papa akan tahu. Aku akan berbuat apa dengan papa. Dengan ini, kalian semua akan hancur. Papa yang tenang ya. Kinan yakin semuanya pasti akan baik-baik aja kok. Iya, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik. Sorry, sebentar ya. Sarah, ini ada apa? Itu.
Ini kamu? Ada yang ngikutin aku, Al. Lihat, Nan. Ancaman ini persis kayak dulu. 2 tahun dia tutup mulut. Dan sekarang dia kembali. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Dia baru aja ngefoto Sarah barusan. Berarti gue yakin orang itu masih ada di sekitar sini. Orang itu? Ini pasti dia. Awas aja. Alvaro! Pak! Apa yang Bapak lakukan sama Sarah? Lepasin! Al, emangnya gue ngelakuin apaan? Stop! Al, bukan dia pelakunya. Waktu Sarah masuk, dia masih ada dalam mobil. Gue masih ingat banget. Anak ini berani-berani ngelakuin ini sama gue. Dasar anak durhaka. Lihat aja, dia pikir gue akan tinggal diam. Apa hubungannya dia dengan urusan anak-anak ini? Kenapa Alvaro ngamuk sama dia? Oke. Kalau lo sama teman-teman lo masih curiga sama gue bakal nunggu istri bos gue di depan sana. Kita nggak bisa tinggal diam kayak gini. Nggak ada jalan lain. Kita harus nyerahin diri ke kantor polisi. Enggak, Gas, enggak. Kita semua di sini udah berdasi. Dan bayinya kita ambil. Lo pikir kita semua bakal aman? Enggak, Gas, enggak. Masa depan kita semua dipertaruhkan di sini. Lo pikir dong. Lu mau semua orang denger? Udah, mendingan kita bahas ini di dalam. Ayo masuk semuanya. Nggak bisa. Gua nggak bisa. Masalah apa sih? Bagas, lo harus mikir, Gas. Kalau lo sampai bocorin semua ini, lo juga kena imbasnya, Gas. Ingat, reputasi lo sebagai ustadz dipertaruhkan di sini. Gua nggak peduli, Alvaro. Sampai kapan kalian akan berkelit dengan hal ini? Cepat atau lambat, polisi akan mengetahui hal ini. Sebaiknya kalian persiapkan alibi. Om Salman bener. Kalau polisi sampai interogasi kita harus siapin alibi yang tepat. Bilang aja kita nunggu di mana gitu. Biar kita kompak. Mau sampai kapan kita berbohong kayak gini terus? Lo pikir anak-anak band yang kita ributin nggak bakal ngomong? Orang sekitaran villa nggak bakal ngomong apa-apa? Hah? Gas, kenapa sih lu tuh selalu bantah gua? Lu mau masuk penjara? Ingat, lu, gua, Kinan, Sarah, Safira udah punya kehidupan masing-masing. Kita semua udah maafin, Gas. Justru karena kita masih hidup, Alvaro, manusia bisa menembus dosanya saat kita masih bernafas. Tapi kalau sudah di akhirat, neraka jahanam balasannya. Semua yang terjadi pada kita adalah pertanda. Nggak ada jalan lain. Kita harus nyerahin diri ke kantor polisi. Secepatnya. Enggak, Gas. Nggak mungkin gue nyerahin diri. Gue tuh punya 2 anak dan gue punya suami. Ya udah. Kalau gitu gue yang pergi ke kantor polisi. Please, Gas, jangan dong. Kalian tenang aja. Gue bakal urus Bagas. Alvaro, yuk ikut gua. Mau kemana lo? Ikut gua, Alvaro. Gua Alvaro, lepasin gua, Alvaro. Alvaro, lepasin gua. Alvaro. Gue mau dibawa kemana, Alvaro? Lu udah diam aja. Alvaro. Safira sebaiknya tidak boleh mengetahui hal ini. Kalau Safira kehilangan cinta, dia pasti akan hancur. Pak, Papa tenang aja ya. Kinan janji, Kinan akan melakukan sesuatu. Dan Safira nggak akan pernah kehilangan cinta. Gas, lo itu kalau ngambil keputusan, jangan terburu-buru. Biarin pikiran lo jernih dulu. Baru lo ambil keputusan. Egois. Kalian semua benar-benar egois.
Apa? Lu pasti mau ngebunuh gua kan? Lu mau nyingkirin gua kan? Karena itu sudah ada di sumpah kita. Kalau ada salah satu orang dari kita yang berkhianat atau lapor ke polisi, dia harus mati. Jujur sama gue, lu ngebunuh gue. Hah? Lu tuh pasti bakal lakuin apapun buat ngebunuh gue, iya kan Alvaro? Gas, lu kenapa sih Gas? Alvaro jujur sama gue, lu kan bunuh gue. Gas, lu berhenti Gas. Lu udah gila apa? Alvaro, lu bakal bunuh gue. Gas, Max. Lu udah gila, Gas. Lu udah bikin kita dalam bahaya, Gas. Orang itu pasti akan neror aku terus-menerus. Mendingan aku silent aja. Walau gue nggak bisa dengar apa yang tadi mereka bicarain, tapi gue yakin mereka ada masalah gede banget. Gue yakin bisa manfaatin keadaan ini. Pak, ngapain ngeliatin saya? Gak sopan. Ngeliatin tuh jalan, kalau saya celaka gimana? Tenang aja Nyonya, saya ini sopir yang lebih baik ketimbang anak saya. Tapi sepertinya Nyonya lebih mengenal Alvaro ya ketimbang saya. 3, 2, 1. Perempuan ini, dia orang yang sudah menculik anak saya 2 tahun lalu. Dan kemarin dia ditemukan sudah meninggal. Tapi tidak ada tanda dari anak saya. Jadi buat siapapun Anda yang memiliki informasi tentang anak saya ini, saya mohon hubungi saya ke nomor ini. Karena informasi apapun itu akan sangat berharga buat saya. Naila, Ibu sangat merindukanmu. Dan Ibu berjanji, Ibu akan menemukan kamu dan membawa kamu pulang kembali ke pelukan Ibu untuk berkumpul sama kami semua di sini. Tolong bantu saya untuk menemukan anak saya, Naila. Bantu saya. Kenan, Papa tidak mau Safira mengetahui hal ini. Jangan sampai tahu kalau ibunya Cinta sedang mencari anaknya. Iya, Pak. Papa nggak usah khawatir. Kinan janji sama Papa. Safira nggak akan tahu masalah ini. Karena Kinan juga nggak mau Safira stres gara-gara hal ini. Safira sudah terlanjur mencintai Cinta. Kalau sampai terjadi apa-apa, penyakit Safira pasti akan kambuh. Papa sangat menyayangi Safira. Udah, Pak. Papa tenang aja ya. Kinan janji Papa nggak akan pernah kehilangan Safira. Ya. Ya udah, Pak. Sekali lagi makasih ya udah nganterin Kinan. Papa nggak mau mampir dulu? Papa langsung pulang. Ya, Pak. Gue harus cari tahu apa sebenarnya yang mereka tutupi. Nyonya maaf, Nyonya maaf Nyonya, saya nggak sengaja. Apa lagi sih Pak? Ya tadi saya mau ngomong apa ya, kok jadi lupa. Maaf Nyonya, saya nggak sengaja ya. Hati dong. Iya. Gue harus tahu nih,
rahasia besar apa yang udah disembunyiin Nyonya? Sekarang gue bisa tahu semua rahasia Nyonya. Gue yakin ada rahasia besar di sini yang bisa gue jadiin duit. Hah? Pakai password lagi? Hah? Ini bonekanya mau kamu kasih nama siapa? Sayang mama. Ibu. Ih, pasti kamu nungguin mama pulang ya. Bu, saya permisi dulu ya. Sama kamu. Iya, Bi. I miss you. Gak boleh ada seorang pun yang tahu soal ini. Sarah, Mas, tumben Mas pulang jam segini. sayang, aku sengaja pulang jam segini karena aku pengen makan sama kamu dan juga sama anak papa, Tiara. Makanya aku pulang. Oh iya, sayang, aku punya asisten baru. Jadi kalau misalkan aku nanti lagi kerja terus sibuk, kamu nggak bisa hubungin aku, kamu bisa hubungin dia. Kamu simpan aja nomornya. Kenapa, sayang? Handphone aku nggak ada, Mas. Perasaan tadi pulang aku megang handphone kok. Kamu tenang dulu. Ya mungkin bisa aja handphone kamu keselip di mobil. Coba kamu periksa. Iya udah, coba aku cari dulu ya. Sayang, Mama cari handphone sebentar ya. Gawat kalau bapak itu lihat isi HP gue. Bisa hancur semuanya. Tuh. Atau jangan-jangan dia pakai password tanggal lahir Alvaro. Ya, aku mesti cobain. Yes, rupanya benar. Anak gue masih punya tempat di hatinya si Nyonya. Sekarang waktunya gue cek semua rahasianya. Bener kan itu handphone saya? Nyonya. Nyonya tunggu Nyonya. Nyonya. Tunggu. Maaf Nyonya. Tadi handphone Nyonya itu memang ketinggalan di mobil. Maksud saya mau kembalikan ke Nyonya. Tapi Nyonya udah terlanjur datang ke mobil. Gila nih orang. Dia tahu password gue. Gawat. Semoga aja dia belum lihat apa-apa. Pasti di situ ada rahasia yang besar. Sampai takut ketahuan begitu. Bapak tuh ya? Kenapa sih Bapak tuh selalu aja mau tahu sama urusan saya? Jangan mentang-mentang Bapak itu ayah dari teman saya. Bapak ngerasa Bapak bisa seenaknya. Maaf Nyonya. Nyonya bilang Alvaro itu cuma teman Nyonya. Kalau Alvaro dengar pasti dia akan sakit hati loh Nyonya. Kalau aja Bapak itu bukan ayah dari Alvaro. Saya tinggal nyebut satu kata sama suami saya, Bapak pasti dipecat. Saya kasih Bapak satu kesempatan lagi, jangan macam-macam sama saya. Memangnya Nyonya berani? Kalau semua rahasia Nyonya, saya akan bocorkan kepada Pak Bima. Bapak pikir suami saya akan lebih percaya sama Bapak dibandingin sama istrinya sendiri. Sekarang lo boleh merasa menang. Tapi lihat, kalau nanti aku sudah bisa mengetahui rahasia besar kalian dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat,
Aku tinggal mengadukan semuanya pada Pak Bima. Dan lo sama Al akan habis. Mas, Sayang, gimana ketemu handphonenya? ketemu ternyata tadi jatuh di mobil. Tuh, apa aku bilang? Ya udah kalau gitu disimpan nomornya. Oh iya. 0813. Mas, maaf tapi ternyata handphone aku mati. Nanti aku save setelah makan siang ya. Ya udah kalau kayak gitu. Kita makan ya sayang. Oke? Kenyang. Jangan dong, makan sama papa. Kan papa pengen, oh ya, bawa yang kecil, bawa yang kecil. Bawa yang kecil. Ayo, papa gendong, aduh papa gendong. Aduh, udah gede banget anak papa. Allah. Ayo kita makan. Ini rumah gua, Gas. Masuk. Kira-kira apa ya yang masih direnovasi? Tahu nggak? Gue gak ada niat jahat kan sama gue. Alvaro lepasin, Alvaro lepasin gua. Alvaro, Kau diam. Alvaro, apa batas pertemanan kita cuma sampai sini, Alvaro? Kita berteman bertahun-tahun, Alvaro. Alvaro. Diam. Sekarang lo tinggal di rumah gua, ya. Maksud lo apa? Lo kurung gua di sini. Diam. Alvaro, lepasin gua, balikin kunci. Enggak. Alvaro, balikin kunci gua, Alvaro. Gas. Lo mulai sekarang tinggal di sini. Lo nggak boleh keluar, oke? Alvaro, gua nggak boleh di sini. Alvaro. Mana buka, Alvaro? Alvaro, buka. Alvaro. Cuman gua yang punya kuncinya, Gas. Besok gua bakal balik lagi ke sini buat bawa makanan, oke? Sampai kapan lu ngurung gua ke sini, Alvaro? Buat apa? Gas, lu tuh harusnya bersyukur, Gas. Rumah gua ini enak. Di sini, lo bisa menjernihkan pikiran lo. Memperbaiki diri lo. Oke? Alvaro, buka, Alvaro. Alvaro, buka. Mau sampai kapan lo ngebohongin ini, Alvaro? Hah? Lo nggak bisa nipu Allah. Sampai pikiran lo benar-benar jernih, Bagas. Alvaro, sekeras apapun lo ngebohongin Allah. Kalau Allah udah berkehendak, lo nggak bisa apa-apa, Alvaro. Jangan satu-satunya cuma lapor polisi. Lu jangan egois, Gas. Bukan. Lo pikirin juga sahabat-sahabat lo. Cuma lo doang yang berpikiran seperti itu, Gas. Alvaro! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hamba harus apa, ya Allah? Rumah siapa ini? Gas. Alvaro, lepasin gua. Alvaro, lepasin gua. Bagas, gua nggak mau tinggal di sini, Alvaro. Lepasin gua. Semua barang-barang lo udah ada di sini. Lo nggak usah masuk pesantren lagi ya. Masuk. Alvaro, gue mau ke kantor polisi aja. Masuk, Alvaro. Masuk. Alvaro, buka. Alvaro, buka. Lu diam-diam aja di situ, Bagas. Gak usah ribut-ribut. Nanti gua balik lagi ke sini. Alvaro, buka, Alvaro, buka, Alvaro. Jadi dia ngurung temennya di sini.
Mana kelasnya? Ini. Oke, sini. Mama rapihin bajunya. Tiara, sayang masuk kelas ya. Ingat, nanti di kelas nggak boleh rebutan mainannya. Bagi-bagi, oke? Kiss. Masuk kelas. Bagas? Halo, Gas? Halo, Sar. Gas bentar dulu, lo kenapa sih? Ada apaan? Sar, gue udah gak sanggup lagi. Hati gue benar-benar gak tenang. Gue gak bisa hidup kayak gini, Sar. Lo pikir kita mau? Gas, kita semua juga gak ada yang mau hidup kayak gini. Tapi kejadiannya itu udah terjadi, kita mau gimana lagi, Gas? Sar, kita bisa tebus kesalahan kita. Gue tahu lo kayak yang lain. Lo pasti mau dengerin gue. Masih ada kesempatan buat kita bertobat, Sar. Melakukan hal yang benar. Gas, sekarang lo yang dengerin gue. Sarah, gue dikurung di rumah barunya Alvaro. Kalau Alvaro mikir kurung gue bisa menghentikan gue, ya salah, Sar. Gas, oke, please sekarang lo tenang dulu ya. Lo jangan kemana-mana, lo tungguin gue kesana sekarang. Oke, lo tenang dulu, lo jangan gegabah. Gas, lo harus ingat itu tuh kejadian 2 tahun yang lalu. Dan sekarang hidup kita tuh semuanya udah berbeda, udah berubah, Gas. Ternyata dugaan gue salah. Lo sama yang lain, Sar. Gue tahu lo udah berkeluarga. Suami lo mapan. Anak lo lucu-lucu. Tapi bagaimana dengan perasaan ibu kandungnya Cinta? 2 tahun dia kehilangan anaknya. Mengharapkan anaknya kembali ke pelukannya, Sar. Gas. Lo itu seorang ibu. Gimana perasaan lo kalau anak lo diambil dari lo? Bahkan lo aja gak tahu keberadaan anak lo kayak gimana. Tolong, Sar. Buka mata hati lo. Jangan egois. Ya udah. Kalau lo emang gak mau bertobat, terserah. Seenggaknya gue udah ingetin lo. Tapi jangan salahin gue kalau gue lapor polisi. Bagas. Gas. Aduh, kenapa Bagas jadi nekat gini sih? Gue gak boleh biarin dia lapor ke polisi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya. Mari, Pak. Mari. Ya, mari. Kinan, gawat. Si Bagas mau ngaku ke polisi. Baru meeting 1 jam udah banyak aja miss call-nya. Hah? Kinan sama Sarah telepon gua. Bagas mau ngaku ke polisi. Rese banget sih tuh anak. Halo Nan. Sorry Nan, gua habis meeting ya. Gua baru baca WhatsApp lo. Oke. Gua kesana sekarang ya. Oke. Pak. Ya? Saya izin keluar sebentar ya Pak. Soalnya ada urusan mendadak. Setelah selesai saya akan kembali lagi ke sini ya Pak. Tapi jangan lama-lama ya. Ya, terima kasih ya Pak. Saya permisi dulu. Silakan. Aduh. Kinan, Aduh, maaf nggak sengaja. Kinan harus pergi dulu. kamu ngapain sih buru-buru? Kinan harus pergi, soalnya ini penting. Abis ini kamu juga ada meeting penting juga kan? Kamu kenapa buru-buru pergi? Hah? Pasti ini ada hubungannya sama Safira. Cuman dia yang bisa bikin kamu ninggalin semuanya. Pagi Tante. Tante, saya boleh minjem kinannya bentar Tante ya. Please, bentar ya Tante. Mendadak banget Tante. Ya, bentar, ayo. Kinan, Alvaro! Kenapa sih ini orang masih aja neror gue? Udah sampai rumah deh. Safira sini, Mama mau ngomong. Salim sayang. Iya Mah? Kamu sama temen kamu tuh ngapain sih? Maksudnya? Di kantor, Alvaro itu kelihatan panik dan buru-buru pergi dijemput temennya. Ada apa? Apa yang kalian sembunyiin?
Aku nggak tahu, Ma. Kinan nggak bilang apa-apa sama aku. Jangan bohong kamu. Beneran, Ma. Aku nggak tahu. Istri macam apa sih kamu? Masa nggak sensitif dengan apa yang terjadi sama suaminya? Suami kamu itu nyembunyiin sesuatu dari kamu. Masa kamu nggak sadar? Masuk aja. Halo sayang. Halo sayang, kamu di mana sih? Sayang, kamu tahu kan aku lagi ada beberapa urusan bisnis sekarang ini. Kamu ngapain sama Al? Iya, soalnya Alvaro punya pengalaman di dalam bidang ini, makanya aku minta tolong dia buat nyelesain proyek ini. Ya, sayang, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah curiga, nggak usah mikir aneh. Yaudah ya, bye sayang, I love you. Halo? Sayang? Kinan, halo? Kenan? Papa? Kok Papa bisa ada di sini? Iya. Papa dikasih tahu Alvaro kalau Bagas ada di sini. Makanya Papa datang ke sini. Papa mau bicara sama Bagas. Siapa tahu Papa bisa meyakinkan dia. Mudah-mudahan, Pak. Bagas, Om mohon sama kamu. Jangan lapor ke polisi. Jangan menghubungin ibu itu dan jangan menyerahkan cinta kepada ibunya. Kalau Safira kehilangan cinta, sangat berbahaya buat penyakit Safira. Pasti Safira akan shock berat. Dan aneurisma yang ada di otaknya akan membunuh waktu itu juga. Bagas, Papa mohon Bagas, kalau sampai Safira pergi untuk selamanya dan kamu menyerahkan cinta pada ibunya, terus Om sama siapa, Bagas? Karena mereka adalah milik Om satu-satunya. Terus Om ini bagaimana, Bagas? Bagas, kalau kamu membantu Om akan ingat terus. Om akan punya utang budi kepada kamu selama-selamanya. Ini semua demi kehidupan Safira. Mati hidupnya Safira. Tolong Bagas. Kamu jangan lapor polisi. Please Bagas. Om minta tolong sama kamu Bagas. Udah azan. Saya sholat dulu. Permisi. Kita pulang aja Om ya. Percuma ngomong sama Bagas sekarang Om. Dia itu emang keras kepala. Iya Pak. Setidaknya tidak ada yang bisa dilakukan oleh Bagas karena kita sudah menguncinya di sini. Kenan, Papa tidak bisa membayangkan bagaimana kalau cinta diambil sama ibunya. Dan seandainya Safira pergi untuk selama-lamanya, terus Papa gimana? Papa nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Itu semua tidak akan terjadi. Kinan janji. Percuma kalian ngurung gue di sini. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya entah dari gue atau dari orang lain. Dan Om, Nan, tentang Safira, gue turut prihatin.
Tapi jangan lupa, di luar sana ada seorang ibu yang mencari anaknya selama 2 tahun sampai sekarang belum ketemu. Bayangkan jadi dia. Bayangkan perasaannya. Kita tidak bisa lari terlalu lama dari hukum. Ataupun dari dosa-dosa kita. Selamanya gua nggak akan bisa tenang sebelum gua mencuci dosa-dosa gua dari masa lalu. Dan kalian lihat aja. Gua akan temuin wanita itu. Dan gue akan bilang semuanya tentang cinta. Ini orang susah dikasih tahu. Al, jangan Al! Al! Alvaro! Al! Kenapa lu keras kepala? Toto ngurung gue dan lu jangan bodoh! Kalian udah ngurung gue di sini apa masih kurang? Bunuh gue aja sekalian. Allah itu tidak tidur. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Lu benar-benar gas! Kita semua udah membunuh orang. Kita juga udah misahin seorang ibu dari anaknya. Kita semua ngelakuin bersama-sama. Dan kita juga harus dihukum sama-sama atas perbuatan yang udah kita lakuin. Lu benar-benar ya? Lu benar-benar gas! Pukul gua! Pukul! Pukul! Lo pikir gua takut? Lo pikir gua takut? Stop! Stop! Lu berdua apa mati? Lu berdua kayak nakcil aja tau gak? Lu inget kan? Lu berdua inget kan? Kita semua ini sahabat! Kita sahabat dari kecil! Jas, gue minta maaf banget ya. Gue minta maaf banget sama lo. Gue terpaksa harus ngunci lo di sini. Karena sekarang lo belum bisa tenang. Sekali lagi gue minta maaf. Ya, gue minta maaf. Ayo, Pak. Kita nggak bisa melawan hukuman Allah. Ingat itu. Ah, udah. Ayo pergi. Udah, cukup. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo. Masuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Halo anak cantiknya Papa. Papa udah pulang. Lagi ngapain sih? Lagi main bola ya? Seru banget. Coba tebak, Papa pulang sama siapa? Siapa, Pak? Tarara. Tuh, dia tuh siapa tuh? Ada Eyang, Cinta. Ada Eyang? Nah, salim sama Eyang sana. Aduh, Cinta, pinternya Cinta. Main bola ya? Gak ada hal lain yang bisa bikin aku bahagia, Nan. Selain melihat Cinta begitu bahagia. Dilebar ke sana? Kalau melihat seperti ini aku takut dan aku ingat kalau aku gak mau kehilangan dia, Nan. Aku gak mau penyakitnya itu sampai merenggut dia. Aku takut aku gak bisa peluk dia lagi. Tidak akan terjadi apa-apa, Safira. Semua akan baik-baik aja, insya Allah. Iya, Fir. Papa benar. Semua akan baik-baik aja. Jangan terlalu berharap banyak, Pak Salman. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya, lebih baik Kinan dan Safira punya anak sendiri.
bukan ngadopsi seperti ini. Ya mungkin Safira bisa berobat buat kesuburannya. Bisa nggak ngebahas itu lagi? Kenapa kalau mama mau berharap punya cucu dari anak mama sendiri? Hah? Tapi Ma, Aku bawa Cinta ke kamar dulu ya. Ini waktunya dia tidur siang. Safira, kamu nggak usah menghindar terus. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Iyanya. Bisa Bibi bantunya? Nggak usah. Saya mau bikin teh doang kok. Oh gitu. Kalau gitu Bibi lanjutin kerja yang lain ya, Nya ya? Iya. Ditemukan mayat yang telah membusuk di sebuah hutan di pinggir jalan, Kota Puncak, Jawa Barat. Penemuan jenazah ini kemungkinan membuka kembali kasus penculikan bayi 2 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Nya, Nyonya baik-baik aja, Nya. Ya Allah, berita itu, perempuan itu sudah ditemukan mayatnya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Teh, Teteh lagi mikirin apa? Teteh lagi nungguin telepon dari Pak Nugroho. Siapa tahu dia nelfon Teteh ada kabar baru tentang Naila. Ya Allah, kasihan banget Teh Anissa. Selama ini hidupnya penuh penderitaan. Tolong dia ya Allah. Berikan kabar gembira untuknya. Izinkan Teh Anissa dan Naila bertemu lagi. Amin. Teh, Teteh harus selalu kuat dan tabah ya. Semua cobaan ini pasti ada hikmahnya. Jangan pernah putus asa. Terima kasih kamu selalu menemani Teteh. Iya Teh. Itu udah jadi kewajiban aku untuk selalu bantuin Teteh. Azan ya? Iya. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ini tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya selama bertahun-tahun. Apapun yang terjadi, gua harus membongkar semua rahasia ini dan mengatakan yang sebenarnya. Cinta harus bertemu dengan ibu kandungnya. Aduh, orang ini lagi. Ngapain sih ganggu hidup gue terus? Udah dong, please jangan gangguin gue. Kan bukan gue yang nabrak orang itu. Ya Allah, takdir yang membawa cinta ke dalam hidupku. Aku mohon, jangan pisahkan aku dengan dia. Aku gak akan sanggup kehilangan anak ini. Fir, Safira, sayang,
Sayang, kamu kenapa? Fir, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa kok, Nan. Kayaknya aku kurang istirahat deh. Enggak, tapi kamu kelihatan kayak sakit. Apanya yang sakit? Apanya yang sakit? Enggak, aku nggak apa-apa kok, beneran. Sayang, please ya. Kalau kamu sakit, kamu jangan diam aja. Bilang sama aku ya. Nanti kita ke rumah sakit ya. Nggak usah, Nan, nggak apa-apa. Aku cuma butuh istirahat aja kok. Yaudah kalau gitu. Bentar ya. Jangan-jangan yang dibilang mama itu benar. Kina nyembunyiin sesuatu dari aku. Iya, Sar. Ada orang yang ngirim pesan terus ngancam mau lapor ke polisi. Nan, kita harus gimana? Siapa pengirimnya? Nan, gue nggak tahu. Dan gue juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini orang yang neror kita dan sekarang ini giliran gue. Lo tenang aja. Gue akan cari tahu siapa pengirimnya. Tapi lo jangan melakukan apapun. Jangan sampai Bima curiga ya. Oke, Nan, lo tolong kondisiin Bagas ya, Nan. Mulai ngaco, mulai gila tuh orang. Gue nggak bisa percaya lagi sama Bagas. Iya, Sar. Udah lo tenang aja, lo nggak usah khawatirin Bagas. Ya, gue tahu dia mengkhawatirkan, tapi sekarang dia udah bisa kita handle. Dia kita kunci di rumahnya Alvaro. Handphonenya udah dirusak sama Al, jadi nggak banyak yang bisa dia lakukan. Gue yakin selama dia dikunci di rumahnya Alvaro, dia nggak akan bisa lapor polisi, oke? Oke, Nan. Kinan. Kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau Bagas mau lapor semua ini ke polisi? Kenapa kamu nggak bilang hal penting ini sama aku, Nan? Maksud aku bukan Nan, kalau polisi mengusut masalah ini dan mengambil cinta dari aku gimana? Cinta itu anak aku, cinta itu milik aku. Aku emang gak ngelahirin dia, Nan. Tapi aku ngerawat dia dari kecil sampai dia sekarang gede gini. Aku gak mau kehilangan dia. Sayang. Nan, kenapa kamu ngebiarin Bagas ngancurin keluarga kita? Apa kalian ingat dulu? Kalian sempat berpikir untuk meninggalkan bayi itu di hutan. Kalau sampai dia mati gimana? Aku yang berpikir untuk ngambil dia, aku yang bikin dia hidup sampai sekarang, Nan. Dan sekarang aku gak akan pernah rela aku dipisahin dari cinta. Iya, aku ngerti, sayang. Aku gak bisa hidup tanpa cinta, Nan. Gak bisa. Kamu jangan banyak pikiran, ya. Ini semua karena Bagas. Bagas yang udah ngancurin keluarga kita. Aku gak akan biarin itu terjadi. Gak akan. Iya, sayang. Aku ngerti. Tapi tolong, kamu tenang ya. Kamu tenang. Ya, sayang. Aku akan melindungimu, Safira. Aku akan melakukan apa saja buat kamu. Kalau Safira tahu bahwa Anissa mencari anaknya, Safira pasti akan makin stres dan khawatir. Kalau sampai Cinta dibawa pergi, dia akan semakin hancur. Kondisinya bisa bahaya. Ya Allah, aku nggak mau kehilangan istriku, ya Allah. Kita tidak bisa lari terlalu lama dari hukum. Selamanya gua nggak akan bisa tenang sebelum gua mencuci dosa-dosa gua dari masa lalu. Gua akan temuin wanita itu dan gua akan bilang semuanya tentang Cinta. Dan kita juga harus dihukum sama-sama atas perbuatan yang udah kita lakuin. Lo benar-benar ya? Lo benar-benar gak? Pukul gua! Pukul! Pukul! Lo pikir gua takut? Hah? Lo pikir gua takut? Kenapa masalahnya jadi seperti ini? Apa yang harus Bagas lakukan? Saya harus melakukan sesuatu demi anak saya.
Gue gak bisa biarin Bagas ngerenggut hidup gue. Gak boleh. Masa lalu tetap jadi masa lalu. Gue gak akan biarin Bagas nyeret masa lalu ke masa sekarang dan ngancurin masa depan gue. Gue gak akan biarin anak-anak tumbuh tanpa gue. Ibunya. Iya, gue harus ngomong sama Bagas. Dia gak boleh seenaknya sendiri mutusin. Kalau perlu, gue akan berlutut dan memohon sama dia. Sialan lu Bagas! Gua udah jatuh bangun, Gas. Gua udah jatuh bangun, Gas. Biar gua sukses. Tapi seenaknya. Seenaknya lu mau ngerusak semua itu. Gua gak akan biarin lu ngerusak semua itu. Telepon Teteh. Iya Teh, ada telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ibu Anissa. Benar, ini saya Anissa. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya Bagas. 2 tahun lalu saya pernah melihat ibu di TV karena ibu mencari anak ibu. Dan saya punya info penting tentang anak ibu. Anda nggak berbicara bohong kan? Sumpah saya nggak bercanda, Bu. Kalau ibu ingin bertemu dengan anak ibu bisa temui saya di Jalan Melati 3 nomor 2. Lebih baik ibu ke Jakarta dan temui saya secepatnya ya, Bu. Baik, saya akan datang ke Jakarta. Saya pasti akan datang segera secepatnya. Saya pasti akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran memang harus gue ungkap. Seenggaknya sekarang gue bisa hidup tenang. Meskipun gue harus mati setelah ini. Halo, Pak? Ada apa Teh? Gak tahu. Tiba-tiba yang ngehubungin orangnya teriak kesakitan. Astagfirullahaladzim. Lo mau bunuh gue? Lo pikir dengan lo bunuh gue, lo bisa nyelesain semua permasalahan ini? Permasalahan lo akan bertambah dan malah akan dihantui rasa bersalah sampai mati. Kamu sudah pastikan kalau Safira nggak tahu? Sampai sekarang, Safira belum tahu apa-apa. Murni? Iya Bu Safira, pakinannya ada. Pak, Bapak ngapain turun? Saya mau menemani Nyonya. Gak usah deh, saya bisa kok sendiri. Dia pikir dia bisa lolos dari gue. Apa yang terjadi, Pak? Maaf Dan, kami terlambat. Itu